kita ini amaliyah apa saja selalu ilahi anta suci waridoka maklubi. Yang dituju hanyalah Allah Subhanahu, yang dikejar, yang diminta, yang dituntut adalah ridho Allah Subhanahu. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih luas daripada, lebih berharga daripada surga. Apalagi sekedar rezeki. Maka kita bertauhid bukan itu semua tujuannya, tapi adalah ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya surga. Enggak takut kepada neraka, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya neraka. Enggak ingin surga, tapi kita ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya surga. Gitu. Pokoknya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, dari sinilah kita dilatih, dibimbing, dituntun oleh guru mursyid. Kalau ingin benar caranya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ke sini, ikut saya, kata guru mursyid. Yang saya ini juga ikut kepada guru saya, kata guru mursyid. Yang guru saya juga ikut kepada gurunya, yang gurunya itu juga ikut kepada gurunya, terus ikut kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu kemuliaan kita. Kalau sudah ikut kan bonceng, kita kan sudah berada di dalam gerbong yang nyantol kepada lokomotif la ilaha illallah. Gerbongnya bagus pun, mewah pun, ber-AC pun, kalau tidak nyantol, ya tertinggal. Macet ditinggal. Walaupun gerbong itu VIP, very important besar, penting yang naik itu mewah. Tapi sebelum gerbong itu mewah, makanan apa saja di dalamnya, pelayannya pun hebat-hebat, ayu-ayu. Kalau gerbong itu tidak nyantol kepada lokomotifnya, ya ditinggal, nggak ke bawah, nggak sampai kepada tujuan. Ya tujuan itu adalah Allah Subhanahu. Tapi semua gerbong itu jelek, ya sederhana. Tapi kalau nyantol kepada lokomotif, ya pasti sampai. Lokomotif itu adalah la ilaha illallah. Lokomotif itu ada supirnya. Supirnya itu adalah guru mursyid, syekh mursyid. Jadi sebelum apapun kalau kita ikut masuk naik ke dalam gerbong itu, ya sampai kepada tujuan. Inilah komitmen yang kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah masuk kepada thariqah itu, sahalallahu lahu thariqah ilal jannah. Saya lihat di sini. Surat apa? Quran surat Al-Jin nomor surat 72 ayat 16. Itu berbunyi wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an wa taqwa. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an wa taqwa. Itu surat Jin. Andainya kamu semua mengikuti thariqah, mengamalkan thariqah, la asqainahum ma'an wa taqwa. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan aku sirami, pasti akan aku anugerahkan siraman karunia ma'an wa taqwa, air yang banyak, artinya rezeki yang melimpah.
Itu tujuan efek daripada dunianya seperti itu, tapi kita bukan itu. Walaupun nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kita, memberikan hasil bayaran kepada kita. Tapi kita tetap tujuannya adalah ilahi antama suti waridhoka matlubi itu. Jadi tidak ingin surga, tapi ingin diridhoinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya surga. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah itu, nanti kita pasti dimasukkan ke surga. Itulah cerdasnya orang berkereta. Tidak sepele mintanya, kecil surga. Juga tidak takut kepada neraka, tapi takut kepada Allah yang punya neraka. Kalau Allah sudah kasihan sama kita, nggak bakal kita dimasukkan ke neraka. Maka kita harap, kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, tujuannya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada yang lain, rugi kalau kepada yang lain. Tujuan kita mencari dunia tidak dapat, ridhonya Allah nggak dapat juga. Itulah cerdasnya orang berkelekon. Ibarat kalau kita beresin galang di sawah, itu galaman diberesin yang rapi. Kemudian nemu ada pelut, ada ikan, ya ambil. Alhamdulillah. Tapi jangan beresin galang itu tujuannya mencari belut. Nanti belutnya nggak dapat, galamannya rusak. Seperti itu. Maka kita tujuan utamanya adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Coba itu kepada Sufiyah, seorang perempuan, tokoh Sufiyah, tokoh perempuan yang sufi sekali adalah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah seorang tokoh perempuan, tokoh sufi dari kalangan perempuan. Apa kata dia? Keterangan di dalam kitab Sirrul Asrar. Di majelis permasalahan yang ke-16 As-Sadis Asyar di bayani zakat syariah wa qariqah. Ada keterangan di sini, statement daripada, keinginan daripada, tujuan daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa kata beliau? Ilahi, kata beliau, maka nasibi minat dunya fa'atihi al-kafirina wa maka nasibi minal uqba fa'atihi lil mu'minina fala uridu minat dunya illa dhikraka wala minal uqba illa ru'yaka. Itu ini luar biasa. Rabi'ah Al-Adawiyah di dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang diinginkan adalah lisan ini, hati ini bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, Allah ya ilahi, ilahi maka nasibi minat dunya fa'adil kafirin. Seandainya engkau ya Allah memberikan aku pahala ganjaran, memberikan aku hasil kelebihan untuk kepentingan dunia, rizki yang melimpah, berikan saja kepada orang kafir. Aku gak butuh ya Allah. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Gak butuh.
Wa makana nasibi minal uqbah fa'atilil mu'minin. Dan seandainya ya Allah, Engkau berikan aku pahala atas hasil daripada yang aku kerjakan ketika hidup dunia, nanti di akhirat pahalaku banyak, aku tak butuh ya Allah. Berikan saya kepada orang-orang mukmin. Wa'atihil mu'minin. Berikan kepada orang-orang mukmin. Aku tak butuh pahala itu ya Allah. Hidup di dunia aku tak butuh rezeki itu. Kemewahan itu tak butuh ya Allah. Yang aku ingat, yang aku inginkan, yang aku butuhkan adalah zikrah. Hati ingin menyebutmu ya Allah, ingin mengingatmu selalu. Kemudian di akhirat nanti ya Allah, hidup di akhirat nanti, saya tak ingin surga, nggak ingin pahala. Tapi apa yang diinginkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah? Yang diinginkan adalah ru'yah. Aku ingin berjumpa denganmu ya Allah. Aku ingin melihatmu ya Allah. Bukan ingin ke surga, bukan, tapi ingin ketemu denganmu, ingin melihatmu ya Allah. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini cerdas ya. Nah kita bertolak seperti itu. Gak usah kita tengok pahala, pahala itu gak terhitung. Wong kita per detiknya nilai ibadahnya itu khairun min alfi syahrin. Nilai ibadah kita itu per detik jam, per detak jantung itu khairun min alfi syahrin. Lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan bagi orang yang belum mendapatkan hal zikir. Kenapa seperti itu? Kenapa khairun min alfi syahrin? Karena ibadahnya kita ini dibarengi, disertai dengan hati selalu zikir khafi. Yang zikir khafi itu telah kita terima ketika mendapat talqin zikir dari Syekh Mursyid, dari Guru Mursyid. Itu. Dan ketika itulah khairun min alfi syahrin, mendapatkan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu adalah per detik, per detak. Itu khairun min alfi syahrin. Per detik, per detak jantung khairun. Itu pahala, oleh karena kita nggak usah ngirim-ngirim pahala. Kalau dihitung-hitung juga habis angka kalkulator itu. Nggak kayak itu. Maka kita selalu ilahi antara maqsudi wa ridwaka matlub bi a'dini mahabbataka wa ma alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Maka kita puasa juga, puasanya bukan puasa syariat, tapi puasa tarekat. Yang puasa tarekat itu pasti kita juga harus puasa syariat. Artinya bahwa kita ini melaksanakan puasa ini, puasa syariat dan puasa tarekat. Didobel, bukan syariat saja, tapi didobel. Dan tarekat itu tadi ilahi antama sudi waridoba matlubi. Itu tarekat itu. Di dalam kitab Durratun Nasihin fil wa'dhi wal irsyad ta'lif Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Bukhari. Ini ada keterangan di majelis yang keberapa. Ada keterangan tentang puasa. Fi fadilatis shaum di majelis yang kedua, al-majlis fi fadilatis shaum, perangkat fadilatis shaum. Mengklasifikasi, membagi di dalam kitab ini. Puasa itu ada 3 ya, sama dengan di kitab Sirrul Asrar. Kalau di kitab Sirrul Asrar itu bahasanya puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Kalau di
di dalam kitab Durratun Nasihin ini adalah shaumul awam wa shaumul khawas wa shaumul khawasil khawas. Itu puasa. Jadi puasa itu ada tiga. Ada yang pertama adalah shaumul awam. Shaumul awam surat puasanya orang umum, orang syariat. Itu shaumul awam. Definisinya kemarin puasa syariat itu pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak jima pada siang hari, waktunya tertentu dari fajar sampai ghurub syamsi, terbitnya matahari. Sudah, itu puasa syariat. Kalau puasa syariat bukan sekedar itu iya, tetapi juga ditambah lagi lebih luas lagi. Kalau tadi itu syariat itu zahir, kalau terdapat usaha hati harus berpuasa hati. Berpuasa tidak diam, berpuasa tidak gosok, tidak berpuasa tidak bohong bicara, berpuasa tidak namimah, berpuasa tidak hasud, berpuasa terus sifat-sifat al-qalbumah, sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hati kita dibakar. Itu sampah itu dibakar dengan la ilaha illallah. Saat-saat puasa itu jangan dilakukan. Itulah puasa tore. Puasa kita itu lebih hebat lagi, bukan kelas kita itu. Kalau dalam bahasa Durratun Nasihinnya itu shaumul khawasil khawas. Itu puasa yang bermusyrik. Gak berhaus itu puasanya. Puasanya wali itu puasa hakikat. Yang kalau sedetik saja tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melirik kepada kesenangan dunia, sedetik saja itu bakola shaumul akhirati Jadi bentuknya kalau para wali itu adalah di sana ada al-ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahfud dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahfud seperti itu. Jadi kita alhamdulillah dalam mengikut perkara ini ternyata tidak capek. Kalau capek juga kita ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ibadahnya itu ibadah zahir, ibadah batin, ibadah raga, ibadah nyawa, ibadah rasa. Tiga-tiganya itu harus apa ya? Harus simultan, enggak parsial. Enggak ibadah raga saja, hatinya enggak, itu enggak bisa. Jadi ketika kita menghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu raganya iya, siap melaksanakan syariat, itu raga. Kemudian hatinya iya, siap menghadap Allah Subhanahu, siap menuju Allah Subhanahu. Lalu dirasakan bahwa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu, itu namanya muraqabah. Kita selalu diintervensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas kontrol, berbahaya itu. Kalau sudah lepas kontrol, kalau di kantor laci itu ada uang rakyat diambil, lepas kontrol. Nah ini yang perlu itu. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh